Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Estara Mawardani dengan NIM 210321100028. Saya dari kelas Agribisnis A. Kali ini saya akan memaparkan materi pembelajaran tentang tanah organik pertanian. Tanah merupakan salah satu unsur penting lingkungan hidup yang digunakan sebagai tempat atau lahan yang diperlukan oleh manusia sebagai penunjang untuk tempat tinggal dan aktivitas kehidupan, seperti bercocok tanam, beternak, budidaya perikanan, dan lain sebagainya. Bahan organik dalam tanah yang sangat penting pengaruhnya terhadap kesuburan tanah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sifat-sifat fisika, sifat kimia, dan populasi jasad hidup dalam tanah. Dengan semakin berkembangnya metodologi untuk analisis kimia bahan organik dan metode untuk verifikasi atau konfirmasi adanya variasi dalam struktur kimia bahan organik, menghasilkan suatu teori bahwa bahan organik tanah tersusun dari campuran heterogen yang didominasi oleh substansi koloid organik yang terdiri dari gugus fungsional dan nitrogen. Bahan organik dapat didefinisikan sebagai semua bahan yang berasal dari jaringan tanaman dan hewan, baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Menurut penelitian Kononova pada tahun 1966 yang mendefinisikan bahwa bahan organik tanah adalah bahan yang kompleks dan dinamis, berasal dari sisa tanaman dan hewan di dalam tanah dan mengalami perombakan secara terus-menerus. Selanjutnya, pengelompokan bahan organik tanah. Bahan organik tanah dapat dikelompokkan menjadi dua komponen, yakni komponen yang mati dan komponen yang masih hidup. Komponen hidup terdiri dari akar tanaman, binatang di dalam tanah, dan mikroorganisme biomasa. Sedangkan dalam komponen mati terdiri dari residu organik yang terdekomposisi secara biologi dan kimia. Adapun tanah mendapat bahan organik berasal dari beberapa sumber bahan organik, antara lain yang pertama pada tanah-tanah hutan, daun-daun, dan berbagai tanaman dan hewan mati yang tertimbun di permukaan tanah membentuk lapisan sersah yang tebal. Diperkirakan hutan di daerah tropika seperti Indonesia mempunyai 100-200 ton bahan organik setiap hektar dalam setiap tahun. Kemudian, pada tanah-tanah pertanian bahan organik diperoleh dari sisa-sisa tanaman dan rumput-rumput yang dibenamkan ke dalam tanah bersamaan dengan pengolahan tanah, atau memang sengaja ditanami pupuk hijau pada waktu tanah biru. Yang ketiga, sumber-sumber lain bahan organik tanah adalah pupuk kandang, kompos, dan berbagai jasad-jasad hidup dalam tanah yang sudah mati. Selanjutnya, kesuburan tanah. Keberhasilan produksi suatu tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan pertumbuhan tanaman. Secara garis besar, lingkungan tersebut dibagi menjadi: yang pertama, sifat genetika atau keturunan dari tanaman yang menentukan produksi suatu varietas tanaman. Yang kedua, keadaan lingkungan seperti curah hujan, udara, temperatur, penyinaran matahari. Yang ketiga, keadaan medium tanah seperti sifat-sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Pada dasarnya, kesuburan tanah adalah daya kesanggupan tanah untuk menyediakan hara dalam tanah dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Dengan demikian, kesuburan tanah ditentukan oleh sifat fisika, kimia, dan biologi tanah, yaitu yang pertama, keadaan fisika tanah antara lain kedalaman lapisan tanah di mana perakaran tanaman dapat berkembang dengan bebas. Kemudian tekstur tanah, struktur tanah, kelembaban tanah, dan tata udara atau air dalam tanah. Yang kedua, keadaan kimia tanah, antara lain reaksi tanah, banyaknya unsur hara, cadangan unsur hara, dan tersedianya unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, keadaan biologi tanah, yakni bahan organik, humufikasi, mineralisasi, dan pengikatan nitrogen udara.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.